Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Nabiya Zikra dengan NPM 2478287. Pada video kali ini saya akan membuat hands-on dan saya ditugaskan oleh dosen untuk uh, ini terkait pada Peanut Lab, ya di mana kita akan uh, kita membuat script Python yang untuk menggunakan library Paramiko. Dan juga kita tuh membuat script Python tanpa paramiko gitu. Nah, eh, di sini kita ditugaskan pertama untuk menyusun topologi dan memastikan NAC dapat mengakses jaringan di internet dan semua network device dapat diping dari NAC. Oke, kita langsung masuk aja ke Pinet Lab-nya. Nah, baik. Di sini saya sudah masuk. Sebelumnya kita kelas lab dulu ya. Kita kelas lab, kita masuk ke week kelima, mulai dari awal ya. Kita bisa masuk open. Nah, oke, selanjutnya kita perlu kita masuk ke NAC, kita ganti bridge-nya jadi NAT. Oke, selanjutnya kita masuk ke Node dan kita cari Docker IO. Nah, di sini karena kita mau ini ya, jadi kita pakai Ubuntu, terus Ethernetnya 3, Ethernetnya 3, habis itu Docker name-nya diganti jadi eh, NAV. Nah, setelah itu kita masuk ke dan ini kita cek ke Ethernet 1 DHCP-nya ya, agar kita mendapatkan internet gitu. Nah, kita masuk ke, ntar, and then, uh, ya kita masuk ke ini, terus 92.168.1.10/24 ya. Oke, setelah itu kita save. Kita save ya. Setelah kita save, kita tambah lagi eh masuk ke Cisco C-Suite-nya ini ya. Kita ganti jadi 2019 Linux. Pas kita save, terus kita tambahin lagi si routernya kita pakai L3 ya. Kita save. Oke, lanjut. Nah, kita hidup eh oh, kita sambungin dulu kabelnya sebelum kita konfigurasi. Oke, eh kita tunggu dulu. Masuk lagi. Kita save. Nah, kita hidupin ya. Setiap ada ini. Kita nunggu sampai hijau ya, dia lagi memproses. Agak sedikit lama.
Nah, eh ini karena sudah hijau semua ya. Jadi kita langsung masuk. Nggak, sebelumnya itu kita masuk karena kita eh, masuk ke pen SSH. Ntar kita pin ini ya sini. Nah, ntar kita masuk ke ping 192.168 titik 10. Ini ya sudah. Terus kita coba kita ping ke Google Account. Google, oke, berarti udah bisa ya. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke ini. Nah, sebelum itu kita masuk ke router 1 untuk mengonfigurasi. Kita bisa nambahin IP-nya ya. Eh, router, oke, kita enable. Nah, eh, sebentar ya. Hmm, nah, sebelumnya kita untuk mengonfigurasi di router 1 ini, kita bisa masuk ke config T. Nah, setelah itu kita masuk ke hostname di R1, eh, dia itu akan masuk ke nama perangkat yang akan muncul di prompt. Tuh. Kita masuk ke hostname R1. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke enable. Bentar, kita masuk ke enable secret admin. Yang dimana ini untuk masuk ke password mode si enable yang akan dibutuhkan gitu. Terus kita masuk ke interface 0, 0, masuk ke IP address 192.168.1.1.155.255.255.255. Nah, di mana ini berupa IP gateway LAN. Terus no shoot. Nah, dia untuk mengaktifkan si portnya ini gitu. Kita exit, kita masuk lagi. Nah, kita akan masuk ke SSH-nya ya. Seperti IP, domain,
name lab lokal, terus kita masuk untuk membuat si key untuk si SSH-nya gitu. Kita crypto key generatif RSA modulus 1024 1024 gini. Oh, kebalik ininya. Nah, gini. Nah, oke. Nah, ini eh dia akan, ya itu yang tadi kan. Terus kita masuk lagi IP SSH version 2. Nah, dia akan memakai SSH si versi 2-nya ini. Kita masuk ke username, admin, secret, admin. Nah, ini nanti untuk si akun login ke lokal transkripsinya itu gitu. Terus kita masuk ke line PTY04. Kita login lokal. Ini untuk si PT ini untuk pakai user lokal yang bukan password dari lainnya itu gitu. Lokal terus transport input SSH, terus kita service, ya nggak bisa ya, times temp block data time ns ec situ n. Nah, transport input SSH ini untuk meremot yang ada di SSH gitu agar aman, dan service times ini untuk waktu di dalam siloknya itu gitu. Kita ini dia udah masuk ya. Terus S situ N udah ya. N terus WR kita menyimpan. Nah, dia disimpan dalam config. Nah, serta itu kita balik lagi masuk ke si ininya. Kita masuk ke suite-nya. Kita open ini. Oke. Kita masuk ke suite lagi ya. Nomor enable config p config d. Habis itu kita masuk si host name S1, enter. Setelah itu kita masuk ke enable secret admin. Kita masuk ini ke VLAN 10. VLAN 10 name nt name mg mt
Setelah itu kita masuk ke interface. Interface nol nol. Nah, kita masuk ke switch port mode access. Terus kita switch port, kita modenya di apa saja ya? Mode access LAN 10. Nah, ininya LAN 10. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke interface. Interface E01 switch port mode access. Habis itu kita masuk lagi switch port access LAN 10. Nah, setelah itu kita masuk ke interface-nya untuk IP di switch-nya ini gitu. Masuk ke interface LAN 10. Kita kasih IP-nya berupa IP address 92.168.1.20. 255, 255, 255, no, no shoot. Nah, setelah itu kita masuk ke IP defaultnya. Default, IP default gateway 29.168.1.1. Nah, ini buat gateway MT-nya itu. Kita masuk ke IP domain name lab lokal. Terus setelah itu crypto. Ini auto terus ya. CL Crypto K Generate RSA modulus 1024. Oke, setelah itu kita masuk ke IP SSH version 2. Kita masuk ke IP SSH version 2. Kita masuk ke username admin. Ini passwordnya admin juga. Oke, setelah itu kita masuk ke line PTY04. Setelah itu kita login lokal. Terus transport input SSH ke service at time time times log that the time ms page to NWR. Oke, kita simpan ya tadi ya. Nah, ini tuh sepertinya kayak muncul di konsol itu kayak konektivitas tuh tetap normal gitu ya. Nanti juga ada eh, yang tidak memenuhi di lognya itu gitu. Nah, terus kita balik lagi ke pinatnya. Terus kita masuk ke sinaknya ini.
bisa ini. Oke, oke. Setelah itu kita masuk, eh kita akan menghidupkan nih kelanya gitu. Kita bisa klik sudo IP link set eth ethernet 2 up. Terus kita masuk lagi ke sudo IP address add 192.168.1.10/24 dev eth2. Ini dia akan masuk ke ini nanti IP di NAC-nya itu ya. Nah, setelah itu kita masuk ke sudo IP route replace default via 92.168.1. Ini untuk si default gateway ke R1-nya ini. Kita bisa langsung ini ya, ping C2.192.168.1.1. Dia masuk ya. Masuk lagi ke 20-nya. Masuk. Nah, nah, kalau yang 1.1 ini untuk si routernya. Nah, kalau sedangkan yang di ping tadi yang 1.20 itu untuk ke switch-nya ini. Nah, setelah itu kita masuk, nah, yang ping tadi ini tuh bisa, ini ada untuk uji konektivitas ke device-nya. Sedangkan yang tadi kayak sudo IP link set ethernet up ini untuk IP dan routing ke NAC-nya gitu. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke install syslog-nya dan si Python-nya. Kita bisa masuk ke sudo apt update on ya. Setelah itu ini ya. Eh, Setelah itu kita masuk ke sudo ini aja kita ini biar nggak terlalu ini. Oke, kita tunggu dulu. Dia sedang menginstal. Habis itu kita bisa klik pip 3 version 3 ya. Nah, setelah itu, nah ini jadi aku salin di notepad. Nah, syslog ini sebagai si UDP-nya 514 salin eh sabar. Kita mari kita ini apa ini grab oh dia ini ya. Nah, jika ini
Dan itu yang syslog ini untuk menampung silog dari R1 sama di switch satunya. Nah, kalau yang di MPD ini untuk mengaktifkan si input UDP-nya ini. Simpan. Dia udah langsung masuk gitu ya. Grab ini oke. Nah, fungsinya juga untuk menerima syslog via ODP dan menyimpan pesan dari si IP 192.168.1x1 dan di 1.20, mana dia menyimpan di varlog ke syscalloc. Nah, kita masuk ke ini ya. Kita pindah lagi ke Peanut Lab untuk mengonfigurasi di R1-nya ini. Namanya ya. Kok dia belum Oke, dia masuk ke router ini. Kita buka lagi. Masuk, masuk. Bentar, masuk ke router. Nah, setelah itu dia masuk ke R1 ya. Nah, kita akan untuk mengirim log ke NAC-nya ini gitu. Bisa config t config t, setelah itu kita masuk ke login host 92.168.1.10 transport UDP port 514. Nah, ini dia akan mengirim ke NAC ke via UDP-nya. Kita langsung masuk lagi ke login trap informational. Oke, setelah itu kita login. So, interface 0, nah, archive log config. Oh, tipe dia nggak mau. Nah, config, setelah itu kita masuk ke enable situ notif syslog contype plain text. Oke, setelah itu exit and nah, log ini untuk perubahan pada si konfigurasinya tersebut gitu. Nah, kita pindah lagi ke si suite-nya ya. Nah, sama seperti tadi, masuk ke config t, setelah itu login host 192.168.10 transport UDP port 514. Kita login trap informational login search interface plan 10. Nah, ini adalah sumber IP di 192.168.1.20.
Shift log config log config. Setelah itu kita masuk lagi ke G enable native SCS log content point text exit and kita menyimpan ya. Nah, just stop buat event dari coba kita buat di sini ya. Config t dia mana sih mau nggak sih con t. Nah, kita masuk ke interface si E02 ya. Terus shutdown, shut and oke, kita masuk ke ini ya, ke routernya lagi. Kita ini lagi config t interface E02. Aku salah. No, enggak. Shutdown, no shut and. Nah, terus kita pindah ke ininya ya, ke NAC-nya. NAC-nya kenapa ada banyak ya? Oke, kita bisa ini ya. Oke, kita enter. Nah, harus kalau misalkan link kayak ini kan ikan dia tuh yang config ya. Terus 92. Hmm, dia udah masuk ya. Nih kita tuh bisa ngeliat dari ini kan bulan Oktober 7 12. Ini bisa dilihat terakhir dilihatnya tuh ini lanjut ya. Ini tuh udah berhasil lah kita. Nah, kita masuk langsung install lagi. Kita install paramikonya ya. Pip 3 install Q paramiko. Oke, dia install dulu ya. Nah, setelah itu kita masuk ke ini nih. Aku salin aja ya.
Misalnya ada di notepadku. Oke, tuh. Dia kalau di eh, jalankan tuh kayak berubah gitu. Nah, fungsi login ke SSH-nya ini kita bisa masuk enable dan baca status interface dan semua port yang di ini yang sudah di tadi yang ada perintah WR. Nah, itu kan untuk menyimpan si yang sudah kita konfigurasi gitu. Yes. Log Google dia kelihatan kan. Dia mulai berhasil lagi. Nah, eh, nah ini yang IP yang di S1-nya nih, ini yang di ini yang di router satunya. Nah, dia udah up ya. Udah berhasil, alhamdulillah. Setelah itu kita masuk lagi ke untuk membuat syslog di buat uh, CSV-nya gitu. Kita buat ya, kita salin lagi. Kalau ngetik terlalu panjang ya. Ntar setelah itu kita masuk, kita jalanin lagi. Tapi ini beda ya ini untuk ininya. Syslog, syslognya. Uh, nah, hasil yang di ringkasin di layar itu dan kalau itu ada di CSV-nya gini nih. Total event time. Nah, contoh nih, lihat nih. Kita bisa lihat terakhir lihatnya itu kapan gitu. Nah, setelah itu, eh, nah, eh, kayak misalkan ini juga eh, ada di ini ya. Eh, ada di sini. Nah, dan dia sama kayak untuk melihat ininya terakhir dilihat seperti apa gitu kan. Yang di mana jika suatu interface tidak aktif, maka script akan mengaktifkan interface tersebut. Gitu. Script mengaktifkan interface tersebut. Anak dapat koneksi jaringan di internet. Tunjukkan apa saja yang harus dilakukan. Anak berjalan dengan baik dan tanpa error. Syslog berfungsi dengan baik beberapa perubahan dan cek apakah lognya terkirim di syslog server. Nah, seperti tadi kan dia udah jalan gitu. Udah mulai berhasil. Nah, eh,
kayak si gimana ya, authentication. Ini sudah berhasil. Log syscallocnya ini dia tuh lokasi filenya ya. Dimana untuk menulis ke dalam padnya ini dan dimana juga ada RSRC. Nah, uh, yang terminal ini juga menampilkan di mana ada dua blok device yang 1.1 dan device 1.20 yang dengan kode eventnya tuh dan jumlahnya tuh eh, ada pesannya gitu. Nah, kenapa kadang cuma satu device? Nah, kalau salah satu device belum mengirim log, lupa login chirp information, dia kan script yang hanya merangkum yang ada setelah config benar dan ada event dijalankan ulang gitu. Nah, dia akan mengubah CSV-nya untuk menambah kolom miss waktu hostname-nya gitu. Dengan T event tuh dia akan memberikan kasih. Mungkin eh, kita bisa ini ya. Ntar ini. eh, Oke, kita bisa lihat di sini. Sini ada si rootnya yang kita akan ngecek. Di sini ada beberapa R1-nya yang sudah kita konfigurasi dan switch-nya juga udah ada. Dan mungkin itu saja video saya pada kuis kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.